Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Fatima dari kelas 1C AKM nomor absen 1. Saya akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan dari PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Yang pertama yaitu analisis profitabilitas PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Yang pertama yaitu gross profit margin atau margin laba kotor, yang menunjukkan angka 60,9%. Artinya perusahaan ini memiliki keuntungan kotor sebesar 60,9% dari setiap pendapatan penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu operating profit margin atau margin laba operasi. Setelah dihitung menggunakan formula yaitu operating profit per share dikali 100%, operating profit margin dari PT Pionerindo menunjukkan angka 3,3%, yang artinya perusahaan ini memiliki keuntungan operasional sebesar 3,3% dari setiap pendapatan penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu net profit margin atau margin keuntungan bersih, yang berdasarkan rumus yaitu net profit per sales dikali 100% dan menunjukkan angka sebesar 2,8%, yang artinya PT Pionerindo memiliki keuntungan bersih sebesar 2,8% dari setiap pendapatan penjualan yang dihasilkan. Lalu ada ROE atau return on asset atau pengembalian aset, yang menunjukkan angka 5,4%, artinya perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 5,4% dari total aset yang telah dimilikinya. Lalu ada ROE atau return on equity atau pengembalian ekuitas, yang menunjukkan angka 11,7%, yang artinya perusahaan bisa memberikan tingkat pengembalian sebesar 11,7% kepada para pemegang saham, dan angka ini juga dianggap cukup baik bagi pemegang saham atas investasi mereka. Lalu ada ROS atau Return on Sales atau laba atas penjualan, yang menunjukkan angka 7,69%, artinya perusahaan ini cukup baik dalam menghasilkan keuntungan operasional sebesar 7,69% dari setiap pendapatan penjualan yang dihasilkan. Yang terakhir ada EPS atau Earning per Share atau laba per saham, yang menunjukkan angka 79,7%, yang berarti perusahaan bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp79,7 untuk setiap lembar saham yang beredar. Dan EPS sebesar Rp79,7 ini adalah indikator positif yang menunjukkan profitabilitas perusahaan yang baik per lembar saham. Yang kedua yaitu analisis likuiditas dari PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Current ratio dari PT Pionerindo menunjukkan angka 77,6% atau 0,776, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kurang dari Rp1 aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, sehingga perusahaan ini perlu mengelola keuangan jangka pendeknya dengan hati-hati. Lalu quick ratio atau rasio cepat, yang menunjukkan angka 35,84%, yang berarti perusahaan hanya memiliki sekitar Rp0,36 aset yang sangat liquid, yaitu aset yang dapat dengan cepat mudah diubah menjadi uang tunai untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Lalu ada cash ratio atau rasio kas, yang menunjukkan nilai 24,58%, yang berarti perusahaan hanya memiliki sekitar Rp0,25 aset berupa kas dan setara kas untuk setiap satu kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Yang ketiga yaitu analisis solvabilitas dari PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan nilai 118,1%, yang berarti untuk setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham, perusahaan memiliki Rp1,181 utang. Lalu debt ratio atau rasio utang, yang menunjukkan angka 5,4%, artinya perusahaan ini memiliki total utang 5,4 kali lebih besar daripada total asetnya. Time interest earned ratio atau rasio bunga waktu yang diperoleh menunjukkan angka 2.290,8%, yang artinya perusahaan memiliki laba sebelum bunga dan pajak yang 22,91 kali lebih besar dari beban bunganya. Dan yang keempat yaitu analisis aktivitas dari PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Account receivable turnover atau perputaran piutang menunjukkan angka 0,1569, artinya perusahaan sangat lambat dalam mengumpulkan piutang usahanya. Selanjutnya, inventory turnover atau perputaran persediaan, yang menunjukkan angka 5,31, yang berarti perusahaan cukup efisien dalam mengelola persediaannya. Dan persediaan terjual telah diganti lebih dari 5 kali dalam setahun. Lalu, working capital turnover atau perputaran modal kerja, yang menunjukkan angka 4,364, artinya perusahaan menghasilkan pendapatan penjualan
4,364 kali lebih besar dari modal kerjanya. Selanjutnya, fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap menunjukkan angka 2,11 yang berarti perusahaan cukup efektif dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Yang terakhir yaitu perputaran aktiva yang menunjukkan angka 1,897 yang artinya perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 1,897 kali dari total aktiva yang dimilikinya dalam 1 tahun.